Salam sade, salam malam Jumat. Cepat dah masuk malam Jumat lagi hari ini ya. Waktu memang cepat sekali berlalu ya. Hari ini ya market ya gitu-gitu juga lah. Masih nggak, kalau untuk market kripto masih posisi sideways dia, range-nya di situ-situ juga dia ya. Ini saya buat video hari ini market cap di 1 triliun,188, volume 40 billion,6. Volume turun terus. Ini agak hati-hati ini ya, volume agak turun, agak ini. Hari ini udah Kamis, Jumat nanti dominance ya lumayan turun, tapi nggak ngedukung karena volume kecil juga, ya kan? Dominance sudah bagus 45,7 udah mulai turun ya kan, cuma altcoin juga koreksi karena nggak ada volume, nggak ada yang sorong, nggak ada yang masuk gitu ya kan. Ini cuma kelihatan sekali justru agak turun dari video kemarin. Kemarin volume kalau nggak salah masih ada 43, waktu saya buat 43 billion ya, ini 43, something, ini 40,6 gitu ya kan, lebih kurang 3 billion drop lagi gitu. Ini saya buat video BTC di 28.077 dolar ya. Tadi nutup dia 28.100 juga, sama kayak kemarin, sama 281. Sekarang buat video 28 ribuan. ETH agak drop juga, 1894. BNB 314, BNB agak bertahan ya. Dia hold di situ, si CZ tahan biar kelihatan stabil BNB. Ya kan, strategi dia ya. Yang lain agak koreksi dikit ya. 22%-an lah hampir. Boleh dibilang rata-rata koreksinya 22%-an gitu ya. Ya cuma ada yang agak naik, Raca. Ada masa Raca karena ada investor masuk 15M ya, maka agak dia pom gitu. Ini selain itu Clayton agak-agak naik ya. Jadi hari ini yang kelihatan naik koin NFT ya, koin gaming, metaverse. Lain agak koreksi gini, nggak terlalu ini. Semalam saya untung ini. Habis itu emas saya tutup loss sedikit, saya tunggu lagi. Ya bener masuk, dia agak hijau ke 10 dolar, saya coba short lagi gitu. Akhirnya dapat lah. Ya dapat tipis lah semalam, potong yang saya tutup loss itu masih dapat sih. Tadi pagi cepat saya scalping karena saya ingat market Asia hari ini, Cina udah buka, Hong Kong buka kan. Begitu buka market saya short balik. Kemarin lupa bangun tidur, nggak ngeh kalau market Cina sama Hong Kong tutup kemarin gitu kan. Habis udah saya short, saya ini mandi pagi ya kan, lihat ini bro, tutup market tapi udah saya coba lihat dulu, saya biarin ternyata agak hijau. Ya minus sedikit saya tutup dulu, saya cut loss, saya tunggu lihat pergerakannya. Ternyata malam waktu habis buka market Eropa lah agak-agak ke atas, terus menjelang 2 jam sebelum buka market Amrik saya lihat disorong hijau sampai 10 dolar. Karena perasaan saya semalam itu hijau-hijau tipis, merah-merah tipis. Nah, saat disorong 10 dolar, saya pikir boleh juga saya short balik gitu. Saya short, rupanya bangun pagi, udah kena. Dapat lumayan. Ya udahlah, ya kadang gitulah rezeki. Tadi pagi yang cepat, begitu saya tahu udah buka market Asia hari ini kan, saya tahu karena sebelumnya market Asia mereka lebih duluan udah serok barang murah kan, emas kan. Nah ini udah disorong harga gitu, udah pasti ada yang TP, makanya saya ambil short gitu. Dapat lumayan tadi, bentar aja saya ini lihat nendang ke 5 dolar something aja, saya udah nggak udah TP gitu. Ternyata ini tadi saya cek udah 7 dolaran juga minusnya. Sebenarnya hari ini kalau lihat agak tunggu dikit lagi dia nggak mau
misalnya bisa naik minus 10 dolaran gitu, saya ambil long lagi. Saya kira hari ini juga merah tipis atau hijau tipis gitu. Ya. Sebenarnya hari ini nanti ya lihatlah habis buat video ini kalau misalnya dia emas minus 78 dolar saya coba long dulu dikit gitu. Masuk bertahap gitu. Kalau dia tambah muatan, kalau enggak ya dapat seberapa berapa gitu. Karena saya rasa hari ini masih hijau tipis atau merah tipis kayaknya hari ini emas gitu ya. Perak juga gitu. Perak mungkin agak-agak koreksi merah malam ini, market ambruk kemungkinan ya. Terus kalau kita lihat event semalam itu sangat pengaruh. Ternyata habis ininya pengumuman, enggak ya, saya buka chartnya dulu. This week. Nah, semalam itu ternyata drop sekali. Jadi kalau dari Senin kita lihat PMI-nya drop gitu ya. Jadi ini semua kelihatan turun gitu ya. Turunnya lumayan drastis lagi gitu. Dari kemarin itu yang job opening drastis turunnya gitu ya. PMI kali ini juga kemarin itu lumayan loh. Jadi kalau kita lihat dari dia punya waktu jam tujuan itu ADP non-farm lumayan dropnya, ya kan? Masih oke lah, standar dia 261 previous diprediksi, justru diperkirakan ada kenaikan, dia punya forecast 200.000 gitu. Ternyata drop 145 ya kan? Itu nah market semalam udah mulai ini kelihatan. Nah, begitu agak drop lagi emas yang waktu itu hijau terus dia berubah arah gitu ya. Karena manufacture drop gitu. Dia punya S&P Composite PMI S&P Global itu juga yang dimana diperkirakan forecastnya 53,3 ternyata dia 52,3 ya. Nah, yang ini mulai pengaruh dia service PMI juga gitu. Forecastnya 53,8, dia 52,6 gitu. Nah, yang benar-benar drop sekali itu yang sangat pengaruh yang jam 10 ISM non-manufacturing PMI non-manufacture ya. Itu waktu Senin kan yang PMI manufacturing PMI juga dropnya lumayan. Ini yang non-manufacture juga kelihatan sekali. Yang dimana previous 55,1 forecastnya kan 54,5 langsung drop tajam ke 51,2. PMI itu kalau segitu dropnya gede gitu ya kan. Nah, di sini udah satu wanti-wanti kalau kita lihat dari data 10 hari belakangan ini dari minggu lalu Jumat PCE itu yang drop terus PMI ya juga drop gitu, terus JOL opening ini connect kan, JOL opening kan drop. Nah, kelihatan angka pengangguran udah naik gitu ya, orang kehilangan pekerjaan juga banyak. Ini berarti dari pabrik-pabrik walaupun yang non manufacture yang bukan dari pabrik juga udah banyak yang lakukan layoff gitu ya. Nah, jadi kalau hari ini, hari Kamis ini, ini dia hari ini data keluar, data gembel ya, jobless claim, data pengangguran ya. Nah, ini juga pasti kalau dari dia punya forecast sebelumnya 198.000, ini diperkirakan forecastnya 200.000. Angka pengangguran agak naik dikit, yang kemungkinan untuk dia ini masih ini. Karena dia per week ini ya, masih ini. Justru besok kalau nggak salah besok dia pengumuman
unemployment rate kan besok Jumat ya. Kalau nggak salah saya bener nggak? Iya, besok Jumat unemployment rate gitu. Dia 3,6 kalau dilihat dari ininya sosnya saya rasa drop besok gitu. Ya. Kalau besok drop, market bisa hijau itu. Ya. Non farm payroll NFP besok penting itu NFP. Ya kan? Ya memang NFP-nya udah kelihatan dropnya lumayan, dia sebelumnya 311.000, ini dia punya forecast 240.000 besok ya. Kita lihat lah. Kalau hari ini yang agak ini malam ini yang agak diperhatikan setelah data angka pengangguran keluar jam 8.30 berarti untuk 7.30 ya. Maghrib jam 7.30 itu, setelah itu sebenarnya nanti yang agak pengaruh juga itu udah subuh itu ada Fed balance sheet ya. Fed balance sheet sama reserve ini yang agak ngaruh kadang ke market ini nih, pengaruh dia karena hitungan dia efek dia ke bond yield, ke dolar gitu ya. Itu sangat pengaruh. Ini jam 3:30 pagi gitu. Ini datanya. Ini agak penting juga gitu hari ini. Jadi hari ini dua data itu yang penting gitu yang harus diperhatikan. Tapi untuk sementara ya saya rasa sih masih tetap posisi kripto sideways. Kripto kondisi gitu sangat nggak enak, kentang, makanya saya malas lagi nggak ada selera trade kripto gitu. Saya lebih pantau ke emas karena lagi fluktuatif emas, lagi marketnya agak ini, maka saya agak ini. Kalau kripto gitu-gitu agak sulit gitu. Ini kita mau scalping sulit, dia volume nggak ada, mau swing juga dengan volume drop udah mau dekati weekend juga ya kan. Nanti kalau weekend dia sorong ya, kalau sesuai data ya mending kalau dia ada sorong, kalau ada yang masuk volume ya kan, atau bandar mau, atau kalian untuk yang mau trading di kripto coba kalian lebih cek dulu dia punya data volumenya long atau short gitu ya. Kalian ikut bandar aja. Kalau berat di yang trade berat di short, kalian ambil long gitu ya kan. Coba-coba gitu ya, bukan saran ya. Kalau apa ikut bandar. Itu aja sih masukan saya untuk hari ini. Di video hari ini nggak banyak gimana. Paling yang kita tunggu angka gembel. Kalau untuk emas ya hari ini, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya coba tunggu dikit lagi, andai kata dia agak merah, saya mau ambil longnya gitu. Karena perkiraan saya hari ini emas juga buka market Amrik juga nanti antara merah tipis sama hijau tipis, nggak banyak ini gitu. Ya, jadi begitu aja pembahasan hari ini, singkat, nggak terlalu banyak hal yang kita bahas sementara ya. Karena besok eventnya yang lebih ini. Kita lihat Jumat ini angka employee berapa, karena itu ada satu pandangan juga kita nanti angka CPI berapa. Bisa kita paling nggak ada gambaran dikit gitu. Ya kan? Jadi besok data yang penting NFP. Yang udah jelas kalau kita lihat dari ininya udah kelihatan FMP pasti drop. Ya kan? Angka unemployment rate juga saya lihat drop. Kalau di forecastnya tadi lihat previous 3,6 terus forecast 36, tapi kalau lihat datanya ini ya kelihatan akan turun berarti market bisa aja hijau gitu ya. Jadi begitu aja video di malam Jumat ini. Buat yang nggak puasa, lemaskan ototmu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.